ELF atau Easy Listening Formula. Jadi rumusnya adalah naskah tersebut kalau dibacakan enak didengar. Jadi bukan cuma karena suara penyiarnya, tapi juga karena bahasanya ringan, ejaannya baik dan mudah dimengerti. Ya, fungsi naskah pertama sebagai bahan siaran gitu. Artinya penulis naskah tinggal membacakan apa yang harus dibacakan. Tadi pengendali siaran untuk memastikan bahwa program ini tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Kemudian juga bisa menjadi penyeragaman tata bahasa bagi radio tersebut. Umpamanya radio anak muda, eh, bahwa radio itu memutuskan bahwa oke, siarannya mix bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Kemudian gunakan bahasa-bahasa yang sedang tren gitu. Nah, ini terkait dengan pembentukan citra radio itu tersebut. Kalau radionya radio RRI, Radio Republik Indonesia, tentu bahasanya formal gitu. Nggak ada bahasa Inggris campur-campur di situ. Selamat pagi ya selamat pagi, nggak perlu good morning kecuali dalam siaran program bahasa Inggris gitu. Oke, mengenai teknik penulisannya, ini penulisan naskah berita atau apapun, yang paling mudah adalah menggunakan teknik piramida terbalik. Piramida terbalik ini artinya bahwa pokok pikiran atau hal yang utama adalah ditempatkan di awal. Ditempatkan di awal, kalian harus punya headline yang bagus, punya kata-kata yang membuat stopping power, membuat orang berhenti untuk sejenak untuk menyimak gitu. Kemudian di tengahnya baru isi dari tulisan itu, apa sih penjelasan dari peristiwa. Kemudian yang terakhir ya kesimpulan gitu, atau hal yang tidak terlalu penting. Jadi hal yang pokok yang penting kumpulkan di atas, kemudian yang tidak terlalu penting di tengah, menyangkut isi tulisan biasanya kronologis dan sebagainya. Yang terakhir kesimpulan. Jadi kalaupun kita terbatas oleh durasi, harus dipotong. Pokok pikirannya sudah disampaikan di awal. Hal-hal yang penting sudah disampaikan di bacaan di alinea pertama gitu, sehingga kalau dipotong ya orang masih bisa menyimak apa maksud dari siaran tadi. Oke, bentuk naskah ada yang pointer ini berarti poin-poinnya saja. Nah, ini tentu saja dibuat akan berhasil kalau punya penyiar yang punya preferensi yang luas gitu. Artinya dia bisa mengembangkan sendiri. Ini memberikan keleluasaan pada penyiar untuk mengembangkan naskah. Kemudian semi pointer ya tidak cuma pointer tapi ada kalimat-kalimat tambahan. Ini juga masih memberikan ruang kepada pembaca atau pembawa berita announcer untuk mengembangkan dirinya. Kemudian full script ini ya sudah si announcer atau pembaca berita ya cukup membacakan saja gitu. Tidak banyak improvisasi yang bisa dia lakukan di sini. Kayak karakteristik naskah yang jelas itu tentu saja harus membangkitkan imajinasi tadi. Memainkan theater of dream atau theater of mind-nya. Nulis naskah radio itu sebaiknya hindari akronim. Kecuali akronim yang memang sudah dikenal. Ketua KPK, gitu. Orang sudah kenal ketua KPK itu apa. Tapi ada baiknya kalian harus juga menjelaskan kepanjangannya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa? Karena bisa saja ada orang dari luar gitu, atau orang asing atau orang Malaysia lah yang datang ke Indonesia gitu. Bahasanya kan mirip-mirip gitu. Dia akan bingung KPK itu apa gitu. Kemudian gunakan pembulatan angka tadi seperti yang saya contohkan tentang angka korupsi gitu. Nggak perlu detail sampai sekian rupiah, tapi cukup sekitar 3 miliar gitu. Nah, itu penting. Kemudian menuliskan kalau dalam skrip media cetak ya kalau menuliskan koma ya koma gitu. Kalau di radio dalam naskah kalian menuliskan koma itu diganti dengan huruf miring 1. Kalau titik itu huruf miring double. Kalau tanda pisah ya tanda pisah gitu. ini seperti dulu, kalau dulu era saya ada yang namanya telegram. Telegram itu dulu sebelum ada telepon berkembang gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan kabar, biasanya kabar duka dari kota ke kampung gitu, kita tulis ditujukan untuk paman gitu. Paman, koma. Nah, komanya itu ditulis KOMA gitu.
ayah meninggal dunia. Titik. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dalam penulisan naskah radio